Pemirsa, kami masih kembali di Cakrawala untuk hari ini. Asik banget ngobrol sama Mas Zain untuk hari ini karena udah lama banget gak ketemu. Begitu ketemu langsung pengen ngobrol yang panjang lebar kali tinggi gitu kan, terus luas alas dan kawan-kawan pemirsa. Dan untuk hari ini kalau tadi kita ngobrolin tentang yang namanya ketakutan itu sendiri yang ternyata bisa jadi kekuatan. Sebetulnya ada nggak sih beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kita sendiri untuk yang namanya merubah ketakutan itu sendiri menjadi kekuatan? Ya, ada yang kita bisa memulainya adalah dari kalau saya tanya dulu ya, saya tanya dulu, ketakutan itu dari pikiran atau perasaan sih Mas cenderungnya? Buat saya dari pikiran harusnya. Iya. Takut itu cenderungnya rasa atau pikiran? Rasa. Spontanitas Rasa takut, rasa ya. kan ya, spontanitas rasa. Yang awalnya adalah dari pikiran, yang zaman di dahulu-dahulu ada pengalaman-pengalaman yang kemudian masuk ke pikiran dan akhirnya jadi perasaan. Nah, kita pun bisa memulainya juga dari men-set up pikiran ini, karena salah satu kuncinya adalah ternyata emosi ini, emosi itu adalah kan rasa ya, emosi rasa takut itu ada strukturnya, ada strukturnya, struktur yang kita lihat, yang kita dengar dan kita rasakan, kan begitu. Jadi ketika ketakutan pada maaf nih misalkan hantu, nah itu bisa jadi pengalaman dari masa lalu, yang bukan hanya gambar, tapi lihat film itu kan ada gambar. Ada suara dan ada rasa yang kerasa. Bener. Dan rasa ini yang kemudian ketika orang baru ngomong aja, nanti ada ini loh. Nah, lalu gambar muncul, micu ke rasanya Traumatis ikut. akhirnya Betul, rasanya nyambung. Nah, kita bisa dari pikiran dulu Mas. Jadi struktur tadi, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan di masa lalu. Jadi contoh sederhana nih, mungkin ada kamera sebelah mana nih. Ya, ada yang takut sama kuntilanak gitu kan. Kita kalau teman-teman camper sih rata-rata takut dipecat biasanya. Takut dipecat ya, atau takut kameranya jatuh biasanya kan begitu. Kan misalkan salah satunya nih, ada takut kuntilanak gitu ya. Nah itu kan dari pengalaman masa lalu yang masuk ke pikiran. Ketika lihat film, ketika masih kecil, belum rasional, masuk itu. Sehingga rasanya ada, kemudian nyambung. Nah oke lah kita rekayasa satu hal ini aja lah. Takut sama kuntilanak. Coba Mas Ifat, itu kan memang kita aja lah kalau melihat kemudian mendengarkan di film aja itu sudah ada rasa takutnya. Tapi kemudian kita rekayasa nih kuntilanaknya ya. Pemirsa, misalkan bayangkan kuntilanaknya biasanya kan yang bikin takut karena bajunya apa Mas Ifat? Putih. Putih, kita ganti polkadot. Oke, ya kemudian rambutnya biasanya panjang, kita bikin jadi keriting papan. Kemudian wajahnya, wajahnya kebayang kan? Sekarang ganti wajahnya dengan pelawak yang bikin Anda senyum sendiri. Oke ya. Itu dari sisi visual. Dari sisi auditori apa yang didengar? Oh biasanya kan ada suara ketawanya. Mulai kan ada kepikir suara ketawanya mulai terdengar dalam benak kita. Suara ketawanya tambahin dengan cegukan. Jadi ada kuntilanak cegukannya agak jarang ini memang. Dan kemudian biasanya ada backsoundnya tuh kan yang kan gitu ya, itu diganti gelap atau bagaimana gitu kan. Nah harus kemudian kita pasang musik, backsoundnya adalah backsound misalkan musik ceria gitu ya. Mulai beda kan sekarang ketika saya ngomong tentang kuntilanak. Ya itu di satu kasus gitu kan. Dalam satu kasus. Saya kebetulan nggak takut sama setan-setanan. Saya lebih takut sama gendut sebetulnya. Nah kemudian itu pun bisa kita dari sisi pikiran tadi, dari sisi pikiran. Tentang satu hal itu tadi kita bingkai dia. Ketakutan itu biasanya ketika besar sekali itu warna-warni ya, terlihat jelas. Mas. Tapi kemudian ketika kita bisa ada satu teknik sederhana. Kita bikin itu seperti masuk ke sebuah TV yang hitam putih, TV zaman dulu. Jadi Mas Ifat misalkan takut gendut, ini coba nih yang takut apapun deh, ya, yang karena masa lalunya gitu. Sekarang bayangkan di depan Anda ada TV, TV-nya kemudian karena TV kuno jadi hitam putih, ketakutan masa lalunya, kejadiannya, masukkan ke situ. Nah kemudian ada dua tombol kan TV zaman dulu, ada tombol suara sama tombol gambar. Oh iya benar. Tombol suaranya kecilin. Ini dalam pikiran nih. Tak sampai selesai dia nggak ada suaranya. Kemudian tombol gambarnya makin diputar, makin bintik-bintik putih dan makin hilang. Udah tarik nafas. Kemudian bayangin lagi. Maka sudah menimbulkan efek emosi yang berbeda.
Oke. Jadi clear seperti itu. Dari sisi sekedar membayangkan ya, rekayasa pikiran. Ada juga dari sisi ketika kita mengetahui fakta yang sebenarnya. Oke, itu Ada seperti apa? Self-accepting kah atau apa? Ya, ada kalanya salah satunya ketika kita ini ada kalau kita mentraining ya, ada namanya firewalk gitu, berjalan di atas api. Berjalan di atas api itu dikatakan orang seringkali belum apa-apa takut. Oke. Kan gitu. Wih, gede nih apinya. Ada kalanya sama tim juga dibikin rekayasa. Bapak, Ibu, karena apinya kecil maka kita ini ya, kita siram dengan itu ada campurannya ya, bensin sama minyak tanah, kita siram. Puff, jadinya lebih gede. Padahal secara ilmu fisika ketika kita belajar, maka ketika api besar itu justru panasnya yang di batunya itu ya, yang di arangnya itu dia tidak terlalu panas karena jadi energi api. Nah, di situ justru keren tuh. Justru pada saat itu dia tidak terlalu panas. Tapi bagi sebagian orang, wow, apinya gede, pasti lebih panas nih. Nah, padahal ketika selanjutnya kita jelaskan, ketika kita mantap, ketika itu sudah terukur, maka tidak beda lagi kalau memang itu di atas besi panas, pasti itu. Tapi kita terukur. Kadangkala ketakutan kita yang membuat kita tidak berjalan. Nah, dalam kehidupan bisa jadi hanya pikiran kita saja. Mungkin ada yang presentasi, belum apa-apa mau presentasi sudah takut duluan. Karena dalam pikirannya, oh nanti kalau dosenku nyeletuknya kayak gini bagaimana? Nanti kalau ditanyanya ini bagaimana? Padahal dosennya juga belum datang. Belum datang dan belum bertanya. Belum ketahuan wajahnya, tapi sudah diperjelas duluan. Ekspektasi yang cukup tinggi yang akhirnya betul, bikin ekspektasi. Kenapa kita nggak berpikir justru kita kontrol tuh Mas. Seperti tadi kan ada 2 tombol. Take control. Oke, dosenku mau datang. Apa yang saya inginkan? Di-set dalam pikiran. Ketika dosen saya datang nanti, bikin gambarnya, bikin film sendiri di awal. Oh, orangnya lagi enak hatinya. Karena who knows ya, daripada kan 50-50 nih. Benar. Dia karena enak. sama-sama nggak tahu ya kan? Iya, sama-sama nggak tahu. Lagi enak hati sama nggak enak hati kan juga 50-50 Wong. Benar. Saudara juga bukan kan? Iya, BBM-an juga enggak, chat-chatan juga enggak ya pemirsa ya. Oke. Nah, luar biasanya ketika itu sudah teratasi, maka otak kreatif kita yang muncul akhirnya, keberanian-keberanian timbul di situ. Tapi ketika sudah keblok duluan dengan rasa takut, gambaran-gambaran tadi, jadi ya sudah, tubuh lalu mengikuti ke sana, ke ketidakmampuan itu. Tapi ketika, oke 50-50 lah, aku nggak tahu dosenku suasananya lagi enak hati kok, ya udah aku pikirin itu saja. Oh, oke. So maka otak kreatif akan muncul, keberanian. Sama halnya dengan sedikit informasi mengenai semesta mendukung ya, kalau misalnya kita berpikiran jelek juga nanti yang jelek yang datang ke kita. Ya, kalau kita bicara semesta, jangan bicara semesta dulu lah. Dari fisik kita dulu. Oke, dari hal yang paling kecil yang dari juga diri bisa kita. kayak gitu ya. Ketika mindset kita udah, aku take control dengan diriku, dengan pikiranku yang pertama. Itu yang paling penting, take control dalam diri sendiri. 50-50 saya hanya menduga dosen saya baik-baik saja dan orangnya baik-baik sampai nanti terbukti tidak baik kan begitu. Berarti saya ya sudah harus kan gitu. Tetap positif tinggi dan juga menduga dengan yang baik-baik. Pemirsa, bahwa kita sebentar lagi akan tetap bertemu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cakra Malam-Malam.